Kalau di budaya Eropa itu namanya Seven Deadly Sin, 7 dosa besar itu. Apa aja tuh 7 dosa besar? Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, hari ini buku apa yang dibahas nih? Oke, hari ini kita bahas The Power of Now, karya Eckhart Tolle. Nah, hari ini kita ke bab 1. Bab 1 judulnya Anda Bukanlah Pikiran Anda. Ini sebenarnya agak nyeleneh ya. Karena kebalikan dari yang sebenarnya gitu. Anda bukanlah pikiran Anda. Tapi nanti kita bahas, oke, ke belakang. Karena pada hakikatnya kan sebenarnya kita itu adalah produk dari pikiran kita sendiri. Bahkan Mahatma Gandhi kan pernah bilang, manusia tidak lain hanyalah produk dari pikirannya sendiri gitu. Apapun yang dia pikirkan, seperti itulah dia menjadi gitu. Ntar ada quote-nya aku kasih. Jadi kenapa si Eckhart Tolle ini bilang Anda bukanlah pikiran Anda? Nah, di sini ada kisah ilustrasi nih. Jadi suatu ketika ada seorang pengemis gitu. Dia udah 30 tahun mengemis. Nah, selama 30 tahun itu dia duduk di atas sebuah peti gitu. Nah, suatu ketika ada orang yang lagi ngasih ke dia kan, nanya, itu kamu duduk di atas apaan? Terus si pengemis bilang, enggak, ini cuma peti doang. Aku udah duduk di sini selama 30 tahun, nggak ada apa-apa katanya. Emang kamu pernah buka? Terus si pengemis belum pernah dibuka. Coba dibuka dong, kata orang itu. Nah, setelah dibuka ternyata kagetnya bukan main, isinya adalah penuh dengan emas gitu. Nah, jadi inti dari ceritanya adalah terkadang kita tuh nggak sadar gitu. Kalau di dalam diri kita itu udah banyak sebenarnya. Ada emas di dalam diri kita itu yang terkadang kita tuh nggak mau ngeliat gitu. Entah karena emang kita nggak mau nyadar gitu, nggak mau tahu bahwa ada talenta di dalam diri kita, atau karena kita emang nggak mau ngeliatnya gitu, nggak mau pusing-pusing buat ngeliat introspeksi ke dalam diri gitu. Di Alkitab kan ada tuh ya perumpamaan tentang talenta itu kan, Ya. yang dikasih berapa keping talenta digandain jadi 2 kali lipat. Tapi ada yang dikasih 1 keping cuma dikubur doang gitu kan. Itu kan sama kayak kita kan. Kalau diri kita tuh istilahnya nggak mau ngelihat ke dalam gitu. Jadi talenta yang ada di kita itu jadi tersia-sia gitu kan. Kalau kayak Michelangelo pernah bilang kan, yang mahat patung Daud itu, yang di Itali itu, terus ditanya kan, suatu ketika kan ditanya sama orang, itu patung Daud kamu itu bagus banget gitu loh, kok kamu bisa gitu. Terus dijawab sama Michelangelo, sebenarnya patung Daud itu udah ada di dalam marmer itu, marmer yang blok itu kan, kotak kan. Sebenarnya patung Daud itu udah ada, saya cuma mengikis yang menghalangi patung Daud itu terbentuk gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu kan, di dalam diri kita itu sebenarnya udah ada gitu talentanya, tinggal kita kikis aja tuh hal-hal yang nggak perlunya itu. Tapi cuman banyak sekarang talentanya tertutup, mereka ibaratnya ke hal-hal itu aja gitu kan. Hmm? Padahal dia sebenarnya punya talenta banyak gitu. Iya, itu karena pikirannya tuh kayak tadi, kayak si pengemis ini udah kesumbat gitu. Dia udah mikirnya nggak ada apa-apa kok di dalam peti itu, makanya dia udah nggak repot-repot mau ngeliat gitu. Padahal di dalam itunya kan ada emas kan, iya. Jadi banyak-banyak introspeksi diri, kalau kayak kata orang Jawa kan, eling gitu. Ingat, selalu introspeksi itu, kalau di Islam kan istighfar gitu, supaya selalu ingat bahwa ada banyak kebaikan yang udah dikasih sama Tuhan gitu. Nah, lalu apa gitu kan, tadi kan dibilang kita kikis hal-hal yang nggak perlunya itu kan. Lalu apa yang harus kita kikis? Nah, itu adalah hal-hal yang nggak kita perlu gitu, hal-hal yang merendahkan kita, kayak misalkan julid, sombong, iri hati gitu kan. Sering ngomongin orang. Pokoknya
hal-hal yang negatif gitu. Kalau di budaya Eropa itu namanya Seven Deadly Sin, 7 dosa besar itu. Apa aja tuh 7 dosa besar? Sombong, tamak, iri hati, amarah, nafsu, sama malas, ya kan? Kalau nggak salah itu nanti aku kasih listnya aja deh. Jadi itu sebisa mungkin kita tekan tuh loh hal-hal yang nggak perlunya. Kalau kayak tadi si Michelangelo tuh kita kikis supaya kita tuh terbentuk gitu jati diri dihapus kitanya. gitu dalam diri kita gitu. Iya, itu tapi cuma teori. Nggak mungkin kita selama hidup di dunia itu nggak mungkin bisa ngilangin 7 dosa besar itu, kecuali dilahirinnya sebagai nabi gitu. Itu baru bisa mungkin. Tetap Kalau ibaratnya ada dengki, bukan dengki sih, pasti malesnya ada, iya, ada, iya, iri nyelip, hatinya ada. yang nyelip-nyelip tuh ada pasti. Kalau setingkat kayak rasul aja pas masih ada kan, rasulnya Yesus, 12 rasul Yesus itu kan masih ada yang bohong kan, menyangkal. Ya setingkat rasul aja masih bisa kemakan 7 dosa besar itu gitu. Ya kecuali kalau sebagai nabi ya nggak tahu dah. Udah pasti nggak ada sih kayaknya kalau nabi. Nah itu, tapi itu bisa kita tekan gitu kan. Nggak apa-apa kayak tadi tuh Eling, kita selalu ingat setiap kali ada itu ya kita ingat sedikit-sedikit, tapi ingat kan walaupun sedikit kayak yang di Atomic Habit itu, hal-hal yang kecil yang kita lakukan secara konsisten akan menghasilkan dampak yang besar, ya kan? Jadi nggak apa-apa sedikit-sedikit, yang penting kita tekan aja, selalu eling, selalu inget, supaya dampaknya besar di kemudian hari gitu. Nah lalu masuk lagi ke judul ini tadi bab 1. Anda bukanlah pikiran Anda. Sebenarnya itu kalimat yang tepat nggak tepat sih. Tergantung ditaruh di mana gitu ya kan. Dalam perspektif yang mana gitu. Kalau perspektif si cerita tadi, si pengemis yang udah puluhan tahun dia dudukin petinya, yang pas dilihat ternyata isinya emas semua, itu tepat. Jangan sampai kita pikirannya tuh terkurung oleh negatifnya gitu. Kalau kayak di bukunya Berpikir dan Berjiwa Besar gitu. Kalau kamu mau berbisnis, tapi kamu udah bilang kayaknya nggak bisa, itu lebih baik dibatalkan gitu bisnisnya. Karena udah pasti itu bisnis bakal jeblok gitu ujung-ujungnya. Soalnya udah ada pesimistis gitu ya. Jadi di dalam dirinya tuh udah pesimis kalau ini udah nggak bakal berhasil gitu. Walaupun kita usahain ya daripada buang modal sia-sia, mendingan dibatalin dulu, diperbaikin dulu mindsetnya gitu. Nah, kalau di bidang itu benar, Anda bukanlah pikiran Anda gitu. Jangan sampai kita kemakan sama pikiran kita bahwa kita itu nggak bisa gitu. Tapi kalau di sisi positifnya, ini salah sebenarnya. Anda bukanlah pikiran Anda, karena sebenarnya kita itu adalah produk dari pikiran kita, kayak Mahatma Gandhi bilang tadi kan. Yang kita pikirkan itu adalah yang akan terjadi kepada kita gitu. Sama kayak yang episode-episode sebelumnya kan. Happiness and unhappiness itu our state of mind. Hanya ada di dalam pikiran kita kan. Kebahagiaan dan ketidakbahagiaan itu. Jadi apapun yang kita pikirkan, ya itulah yang akan terasa di kehidupan kita gitu. Kalau di hadis bilang kan, Tuhanmu hanya sebaik prasangkamu gitu kan. Ya kalau kita berprasangka baik kepada Tuhan, rasanya hidup kita itu baik gitu. Tuhan itu rasanya ngedukung gitu. Tapi kalau kita berprasangkanya buruk sama Tuhan, ya rasanya lingkungan ini kayak menentang aja. Semuanya nggak ada yang setuju sama kita gitu rasanya. Semuanya kalau hujan, kayaknya ini hari kok hujan terus, padahal gue mau keluar gitu ya. Rasanya tuh kayak the world against us gitu. Dunia itu kayak ngehajar kita gitu kalau kita berprasangkanya buruk gitu. Jadi intinya adalah apapun yang kita pikirkan, itulah yang akan terasa di dalam kehidupan kita gitu.
kita juga harus ibaratnya mengikis hal-hal jelek dalam hidup kita gitu. Supaya talenta yang terkubur dalam diri kita itu bisa muncul gitu kan. Yes, tepat. Bisa melakukan yang terbaik gitu dalam diri kita gitu. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaat-manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus tonton video-video selanjutnya. See you next time.